Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Desi Narsis PDM PDSI di channel edukasi mata pelajaran IPA terpadu ya untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang pelajaran kelas 7 semester 1, di mana hari ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, dengan pokok bahasan masih sama. Bab pertama itu objek IPA dan pengamatannya, akan tetapi di sub pokok bahasan yang berbeda. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pembelajaran pada kali ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat mengikuti dengan santai, dengan semangat, dan jangan lupa tersenyum. Nah, pada hari ini atau kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran pada bab pertama, di mana sub pokok bahasan pada kali ini yaitu alat ukur besaran dan bagaimana cara penggunaannya. Ya. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang penyelidikan IPA, objek IPA, manfaat IPA, bagaimana melakukan sebuah penyelidikan. Terus di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang besaran dan satuan dalam sebuah pengukuran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kira-kira bagaimana cara menggunakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Oke. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan kali ini masih sama dengan pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua, yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dan pengukuran dalam pengukuran. Yang kedua, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Terus tujuan pembelajaran sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan. Nah, kali ini tujuan yang ingin dicapai yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan alat ukur yang digunakan dalam melakukan sebuah pengukuran terhadap besaran, yaitu besaran panjang, masa, dan waktu. Jadi nanti diharapkan peserta didik atau siswa mampu menyebutkan apa saja nama alat ukurnya. Terus yang kedua, peserta didik terampil menggunakan alat ukur panjang, masa, dan waktu. Ya, bagaimana menggunakannya. Terus yang ketiga, peserta didik nanti diharapkan mampu melakukan pengukuran besaran panjang, mampu melakukan pengukuran terhadap besaran massa, dan mampu melakukan pengukuran terhadap besaran waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya, ayo sebelum belajar materi baru, ayo kita sama-sama mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, apa sih pelajaran pada pertemuan yang kedua kemarin? Oke. Nah, pada pertemuan kedua Ibu sudah menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Siapa yang masih ingat apa sih besaran pokok dan besaran turunan? Bedanya apa? Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, tidak tergantung pada besaran yang lain. Mengapa? Karena ketika mau mengukur besaran pokok, satuannya sudah ditetapkan. Apa contohnya kemarin, Cah? Contohnya adalah panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya. Nah, artinya apa kemarin? Ketika kita mau tahu nilainya, langsung kita ukur, maka nilainya akan kita peroleh. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang nilainya akan kita peroleh jika ada komponen yang mendukungnya, yaitu berupa besaran pokok. Nah, artinya besaran turunan tergantung dari besaran pokok. Berikut, nah ini contoh besaran pokok, ada panjang, masa, dan waktu. Terus pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas apa perbedaan satuan baku dan satuan tak baku. Oke. Nah, satuan baku merupakan satuan yang hasil pengukurannya akan sama. Ya,
untuk setiap orang yang melakukan pengukuran. Kenapa? Karena satuannya sudah terstandar. Apa contohnya kemarin? Meter untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu. Nah, sedangkan satuan tak baku, satuan yang tidak terstandar, sehingga hasilnya akan berbeda untuk setiap orang yang melakukan pengukuran. Apa contoh kemarin? Ada depa, hasta, ya, jengkal, dan ada yang lain. Nah, berikut pertanyaan Ibu, bagaimana sih cara menggunakan alat ukur dengan satuan baku? Tadi kita sudah tahu bahwa dalam pengukuran itu yang harus dilakukan adalah menggunakan satuan baku. Ya, ada meter, kilogram, sekon, sentimeter, gram, dan sekon. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan alat ukurnya apa saja kira-kira? Maka, ya, hari ini kita akan membahas tentang alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur suatu besaran, yaitu besaran pokok. Dan bagaimana cara menggunakannya? Ya, apakah sama cara menggunakan alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lain? Nanti kita akan bahas. Oke? Ya, tetap semangat. Nah, di sini ada besaran panjang, ada besaran massa, dan ada besaran waktu. Nah, masing-masing besaran ini mempunyai alat ukur tersendiri. Ya, kita lihat ya satu persatu. Nah, untuk mengukur panjang, alat ukur yang digunakan ada mistar atau meteran. Kalau untuk benda-benda yang ukurannya pendek, ya lebih kurang 30 cm, maka gunakan mistar. Tapi kalau sudah lebih dari 30 cm, maka gunakan meteran. Terus yang kedua ada di namanya jangka sorong. Ini juga fungsinya untuk mengukur panjang suatu benda. Yang ketiga ada nama alat ukurnya adalah mikrometer skru. Nah, ketiga alat ini digunakan untuk mengukur besaran panjang. Terus yang kedua ada neraca atau timbangan. Ini alat ukur mengukur besaran massa. Ya. Nah, neraca atau timbangan itu banyak macamnya. Nah, ada yang disebut dengan neraca lengan atau ohaus. Nah, neraca lengan ini nanti ada juga, ada neraca sama lengan, ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan. Terus ada yang disebut dengan timbangan duduk. Ada yang disebut dengan neraca digital. Neraca digital itu neraca yang kita letakkan, kita hidupkan, tekan tombol on, dia akan muncul angkanya langsung. Biasanya dijumpai di toko-toko emas. Nah, kalau timbangan duduk biasanya ditemui di pasar, ya, ibu-ibu penjual. Nah, neraca lengan, ohaus ada juga masih yang di toko-toko perhiasan yang masih menggunakan neraca ohaus. Terus yang ketiga ada alat ukur untuk mengukur besaran waktu. Ya, di sini ada jam, ada arloji, dan stopwatch. Jam juga banyak macamnya, ada jam digital, ada jam dinding, ya, dan lain-lain. Nah, ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketiga besaran pokok. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita akan bahas di slide berikutnya, oke? Nah, untuk yang pertama kita akan lihat alat ukur panjang. Tadi ada apa yang pertama? Yang pertama ada mistar. Di sini ada gambar mistar, ya. Nah, di sini ditunjukkan posisi mata yang benar. Kalau menggunakan mistar berarti harus lurus dengan mata kita. Tidak boleh melihat dari kiri, tidak boleh mengintip dari kanan. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi posisi yang benar itu adalah posisi lurus, tegak. Terus yang kedua ada meteran. Nih, ya. Ini yang Ibu ambil gambarnya ketika Ibu menjelaskan pertemuan kedua. Nah, mistar dengan meteran ini sama-sama memiliki ketelitian, ya, memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mili. Jadi baik meteran maupun mistar itu sama-sama memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Artinya apa? Satu garis ini bernilai 1 mm. Coba kita hitung misalnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi ketika di sini ada 10 garis, ya. 10 garis kalau dikalikan 0,1 berarti dari sini ke sini itu nilainya 1. Sama dengan di sini.
ada angka 1 sampai 2, di mana garis antara angka 1 dengan angka 2 itu akan ditemui 10 buah garis kecil. Jadi artinya nilainya adalah satu garis kecil ini bernilai 1 mm atau 0,1 cm. Paham? Oke. Nah, yang kedua ada alat ukur panjang yang disebut dengan jangka sorong. Ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang ukurannya kecil. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi ini yang dinamakan dengan jangka sorong. Nah, bagiannya ada disebut dengan rahang tetap bawah, rahang tetap atas, ya, rahang sorong atas, skala utama. Ini skala utama, ya. Terus ada skala nonius. Jadi skala nonius ini yang bisa digeserkan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ya, di sini rahang sorong bawah. Nah, nanti ketika mau mengukur bendanya diletakkan di sini. Ya, di sini, dijepit di sini. Nanti digeserkanlah skala noniusnya. Oke. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Tadi kalau mistar 1 mm. Kalau jangka sorong 0,1 mm atau 0,01 cm. Oke. Nah, bagaimana menggunakannya? Di sini kita ambil contoh. Di sini ada contoh soal. Kita sama-sama membaca hasilnya berapa. Jadi ini benda yang diukur, ya. Kita lihat ini benda yang diukur. Ya, dijepit di sini di antara dua rahang. Nah, terus sekarang kita lihat langkah pertama adalah yang diperhatikan adalah skala utama. Skala utama tadi yang mana? Yang di sini, ya. Kita lihat angka berapa dia berada sejajar dengan angka 0 pada nonius. Jadi ini angka 0-nya, kita lihat di sini ada angka berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 masih lewat, ada berapa garis lagi? Ada 1 garis, ada 2 garis. Ya. Jadi kita lihat langkah pertama adalah cari angka pada skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Nah, itu merupakan hasilnya. Ya. Jadi hasilnya diperoleh 4,2 cm. Terus yang kedua, langkah selanjutnya kita perhatikan skala nonius. Skala nonius yang mana? Yang dilingkari ini, ya, yang bisa digeser. Nah, kalau kita perbesar gambarnya seperti ini. Nah, kalau di skala nonius, apa yang kita cari adalah cari angka di skala nonius yang berhimpit lurus dengan skala utama. Ini bacanya. Kita lihat, skala nonius itu berada pada angka kelima, ya, yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi yang diperhatikan sekarang adalah angka pada skala nonius, bukan pada skala utama. Ada angka berapa? Ada angka 5. Nah, terus tuh angka 5 ini apa langsung kita pakai 5 cm atau 5 mm? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena angka 5 ini harus kita kalikan dulu dengan ketelitian jangka sorong. Nah, ketelitian jangka sorong tadi berapa? 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, karena di sini sudah dalam cm, maka yang kedua kita juga cari dengan skala cm. Ya. Nih. 5-nya dikalikan dengan 0,01. Mengapa? Karena ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Tadi Bu katakan karena di sini dalam cm, maka di sini kita kalikan dengan 0,01 cm. Sehingga hasilnya 0,05 cm. Maka hasil akhirnya adalah hasil dari pengukuran jangka sorong ini sesungguhnya berarti skala utama ditambah dengan skala nonius. Mana skala utamanya? Skala utama tadi dihasilkan 4,2 cm. Ditambah skala noniusnya berapa? 0,05 cm. Sehingga 4,2 cm ditambah dengan 0,05 cm. Hasilnya adalah 4,25 cm. Nah, itu jika satuan yang dipakai dalam cm.
ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita cari dengan satuan milimeter? Ya, tinggal dikonversikan. Sentimeter ke milimeter itu turun atau naik? Di SD sudah belajar. Jawabannya turun. Satu tangga, kalau satu tangga diapakan? Dikali 10. Maka 4,2 kita kalikan 10, hasilnya 42 mm. Terus 0,05 cm sama, kita kalikan dengan 10, ya, karena dia juga turun ke milimeter, maka hasilnya 0,5 mm. Terus penjumlahannya 42 mm tambah 0,5 mm, hasilnya adalah 42,5 mm. Nah, itu cara penggunaan jangka sorong. Jadi yang pertama, perhatikan skala utama berhimpitan dengan 0 skala nonius, berapa di skala utamanya. Terus yang kedua, perhatikan angka di skala nonius yang berhimpitan lurus dengan skala utama, berapa angka di noniusnya. Terus angka nonius dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Nah, hasil akhir jumlahkan angka di skala utama dengan angka di skala nonius, maka akan kita peroleh hasil pengukuran benda sesungguhnya. Oke, jelas? Terus yang ketiga ada namanya mikrometer skrup. Ini ketelitiannya lebih kecil lagi. Nih, ya, bagiannya ada landasan, skrup, lengan mikrometer, timbal, dan roda bergerigi. Nah, telitiannya adalah 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mm. Nah, kalau ini 0,01 mm. Jadi kalau 0,01 mm kita jadikan cm, hasilnya 0,001 cm. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Di sini kita lihat, ya. Ini ada bola, ya, sebuah bola kecil yang mau diukur berapa diameternya. Nah, kita letakkan di sini, kita lihat angka di sini, yang mana skala utama yang ini, ya. Jadi kita lihat bagaimana. Nih dalam milimeter terlebih dahulu, ya. Skala utamanya yang mana? Ini kita lihat 1, 2, 3. Terus ada jarum atau garis, berarti di sini 3,5. Di sini 1, 1,5, ya. 2, 2,5, 3, 3,5. Berarti skala utamanya menunjukkan angka 3,5 mm. Terus langkah selanjutnya perhatikan skala nonius. Sama dengan tadi. Angka berapa yang berhimpitan lurus dengan skala utama? Kita lihat 10, 11, 12. Berarti di sini di posisi angka 12. Ya. Nah, angka 12 ini harus kita kalikan dengan ketelitian tadi. Berapa ketelitian mikrometer skrup tadi? Ya. Ketelitian mikrometer skrup tadi 0,01 mm. Maka 12 ini harus kita kalikan dengan 0,01. Berapa? 12 kali 0,01. Tinggal geser angkanya. Ya. Berarti 0,12 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 0,12 mm. Nah, kalau seandainya mau dibuat hasil akhirnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya berapa tadi? 3,5 mm. Skala noniusnya 0,12 mm. Maka hasil akhirnya adalah 3,62 mm. Nah, terus kalau dalam sentimeter, ya tinggal kita ubah. Skala utama tadi 3,5 mm, skala nonius 12,5 mm, sama, ya. Nih, kita ubah 3,5 mm ini kita jadikan 0,3 cm. Terus kalau yang 0,12 mm tadi kita ubah menjadi cm. Ini harusnya cm, ya. Itu 0,012 cm. Maka hasil akhirnya adalah 3,62. Ya. Jadi kalau misal Ibu rubah di sini, ya, di sini, oke, kita lihat, ya, nih, jadi hasilnya adalah 0,362 cm.
Nah, inilah cara penggunaan mikrometer skrup. Bisa dalam milimeter, bisa dalam sentimeter. Kalau dalam milimeter, skala nonius dikalikan 0,01. Kalau dalam sentimeter, dia dikalikan dengan 0,001. Oke. Sekarang kita lanjut. Kalau 3 tadi adalah alat ukur panjang, di sini kita akan membahas tentang alat ukur massa. Kira-kira apa saja alatnya? Nah, alat ukur massa tadi Ibu udah katakan ada neraca atau timbangan. Di sini ada 3 jenis neraca. Di sini ada neraca lengan, ya, ini neraca duduk ya, atau neraca yang biasa digunakan oleh pedagang. Sama ini untuk timbangan anak bayi. Ya, ini biasanya benda. Ini biasanya digunakan oleh toko-toko perhiasan, ya. Nah, ini macam-macam jenis neraca atau timbangan. Nah, di sini Ibu ambil satu contoh. Ya, nanti bisa yang contoh yang lain. Kalau misalnya timbangan duduk tinggal kita amati. Kalau di 100 berarti 100 gram, 200, 300, 400 ya, sampai nanti 1 kilo. Nah, kalau penggunaan neraca lengan, di sini Ibu akan bahas bagaimana cara penggunaan. Di sini Ibu menggunakan neraca 3 lengan. Ya. Di sini ada namanya lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Ya, hasil pengukuran dengan neraca Oahus atau neraca jenis 3 lengan. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama kita lihat posisi anting depan atau lengan depan di sini. Dia menunjukkan angka berapa? Angka 5. Terus cari ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis kecil. Berarti nilainya adalah 5,5 gram. Ya, karena ini yang depan ini merupakan satuan. Terus yang kedua, perhatikan posisi anting tengah atau lengan tengah. Yang tengah ini menyatakan nilai puluhan. Nah, sedangkan tanda panahnya di sini, ya, penunjuk massa menunjukkan angka 20. Berarti dia 20,0 gram atau 20 gram. Terus yang ketiga, posisi lengan belakang atau nilainya ratusan, dia menunjukkan angka 200. Maka hasil akhir, ya, misal yang ditimbang ini adalah gula pasir, maka massa gula pasir adalah lengan belakang ditambah lengan tengah ditambah lengan depan. Berapa angkanya? Berarti 200 ditambah 20 ditambah 5, berarti 225,5 gram. Jadi kalau untuk pengukuran massa dengan menggunakan neraca lengan tinggal dijumlahkan berapa ratusan, berapa puluhan, berapa satuan. Oke. Nah, terakhir di sini ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu bisa stopwatch, bisa jam, ya, arloji. Nah, kalau stopwatch itu ketelitiannya 0,1. Jadi setiap bergerak ini detik tek itu sekali bergerak itu ketelitiannya 0,1 sekon. Sedangkan untuk jam itu ketika dia bergerak jarum ini panjangnya itu bergerak sebanyak 1 sekon atau 1 detik, itu perbedaannya. Jadi kalau jarum stopwatch sekali berdetak kayak gitu nilainya 0,1 sekon, sedangkan jam itu 1 sekon. Oke. Nah, di sini konversi satuan, ya. Kita lihat ada konversi massa di sini. Nah, tadi sudah kita lihat, ya, sudah Ibu jelaskan bagaimana penggunaan alat ukur panjang dengan menggunakan mistar, ya, meteran, terus jangka sorong dan mikrometer skrup, ya, terus menggunakan alat ukur massa yaitu neraca, dan alat ukur waktu ada stopwatch dan arloji. Nah, satuan tadi Ibu katakan bisa konversikan. Tadi Ibu menjelaskan di jangka sorong dan mikrometer skrup ada saatnya kita menghitung dalam satuan milimeter dan ada saatnya kita menghitung dalam satuan milimeter atau sentimeter. Jadi terserah. Oleh karena itu kalian harus pintar-pintar mengkonversi. Ya, konversi satuan artinya apa? Mengubah satuan yang satu ke satuan yang lain. Nah, ini bukan hal yang baru, ya. Di sekolah dasar atau SD pasti sudah dibahas, biasanya dikenal dengan tangga konversi. Nah, di sini ada satuan panjang dan ada satuan massa. Kita lihat kalau satuan panjang, biasanya satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Ya,
Nih 1 desimeter 0,1 mm atau 10 pangkat min 1. 1 cm itu sama dengan 0,01 mm. Kenapa? Karena 2 tingkat. 1 mm ke meter, 1 dam ke meter. Jadi di sini sudah dibahas, nanti bisa dilihat ya untuk konversinya. Di sini juga ada tabel konversi satuan massa. 1 ton itu setara dengan 1000 kg. 1 kintal setara dengan 100 gram. Jadi bisa dibaca 1 hektogram sama dengan 1 on sampai ke 1 mikrogram ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri konversinya ya. Terus terakhir di sini konversi satuan waktu. Nah, ini juga bukan hal yang baru lagi ya. Mungkin semuanya sudah pintar. 1 jam 60 menit. Terus 1 menit 60 detik. Maka 1 jam adalah 60 kali 60 detik atau setara dengan 3600 detik. Ya. Terus kalau 1 detik kebalikan, 1/60 menit. Ya. Terus 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Maka 1 detik itu 1/3600 jam. Nah, ini hanya materi tambahan ya. Ketika kita menggunakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur tadi, kita bisa mengkonversi satuan. Misalnya satuannya diketahui dalam milimeter, bisa kita ubah menjadi sentimeter, bisa kita ubah menjadi meter. Kalau kita menggunakan pengukuran gram, bisa kita ubah menjadi kilogram, bisa kita ubah menjadi hektogram. Sama kalau waktu, bisa dalam jam, bisa dalam menit, bisa dalam detik. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di pelajaran atau pokok bahasan yang berbeda. Ya, Ibu akhiri. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran ini terdapat kekurangan. Pantau terus channel edukasi Ibu ya, sehingga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.